Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat HM dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Hunting Misteri bersama saya host Ahmad S, biasa dipanggil Ama. Di sebuah perumahan yang tidak saya sebutkan perumahannya supaya bikin kalian penasaran. Oke? Konon katanya perumahan ini ketika baru selesai dibangun, khususnya background di belakang saya ini baru selesai dibangun, terus kosong dari pertama dibangun itu kosong sampai sekarang. Entah kenapa. Kalau menurut warga sekitar dari proses pembangunannya memang banyak keganjilan karena mereka khususnya bangunan ini dan searah ke sana di belakang bangunan ini ada energi sangat kuat, yaitu sebuah pemakaman yang mana pemakaman ini tidak pernah diusik walaupun sekelilingnya sudah dibangun seperti perumahan bahkan kolam renang. Di situ makamnya nggak pernah diusik. Entah itu karena memang ada sesuatu, kalau entah memang disengaja dibiarkan begitu saja. Nah, kebetulan malam ini saya datang ke sini bersama kru. Oke, saya akan kenalkan krunya. Silakan. Itu Aunis. Ada, kalau saya sih lebih nyaman panggilnya Pak Ustadz, tapi dia pengen panggilnya katanya AA Pocong. Silahkan dengan AA Pocong. AA Pocong tugasnya sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HM. Alhamdulillah di sini saya bersama kawan-kawan dari grup HM diajak untuk bergabung tidak lain untuk menyambung tali silaturahim. Perkenalkan, saya biasa disapa oleh kawan-kawan dan sejawat dengan panggilan Kang Pocong. Kalau di online kita biasa panggil Kang Pocong Hitam. Salam sukses. Oke. Terima kasih Kang Pocong. Jadi bukan A Pocong, Kang Pocong. Oke. Di sebelah kanan saya, lebih tepatnya tengah, ada siapa? Agus sebagai apa? Sebagai lighting. Agus sebagai lighting. Saya sendiri biasa, udah kenal kalian. Dan sebelah kiri saya ada siapa? Heri. Sebagai apa Heri? Kameramen. Sementara kameramennya dipegang sama tim Hore. Di samping ujung kita, di sebelah kiri paling ujung ada siapa? Oji. Sebagai apa? Sebagai Editing. Oji sebagai editing. Kecil-kecil cabai rawit Sobat HM. Jangan lupa ya. Subscribe. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalin silaturahim khususnya di Hunting Misteri. Oke. Terima kasih Kang Pocong. Terima kasih Agus. Amin berkah. Malam ini saya akan ditemani oleh Kang Pocong. Jadi Kang Pocong ini sengaja untuk gabung di kita, mudah-mudahan selalu mendampingi kita dari awal kegiatan konten sampai akhirnya dan seterusnya, dari episode-episode dia selalu mendampingi kita. Oke, Sobat HM, kali ini kita juga kedatangan tamu dari warga sekitar. Salah satunya akan kita panggilkan, namanya pun saya belum kenalan, kita panggilkan. Oke, silakan. Assalamualaikum. Itu ada Kang Pocong. Dengan A siapa? Adam Febrian. Adam Febrian itu di mana rumahnya? Di sekitaran sini. Oh, sekitaran sini. Dekat ya? Dekat. Adam tahu kan ini di sekitar ini seperti apa kondisinya ya? Ya. Ini kok bisa kenapa kosong Adam? Kurang tahunya sih dari dulu emang kosong. Pertama dibangun. Dibangun ya? Pertama dibangun kosong. Nggak pernah ada ini. Ada yang isi ya? Dari pertama. Sayang banget ya. Terus gini ke Adam, kalau saya lihat ini kan tempatnya mendukung ya. Pertama untuk sesuatu yang kasat mata, keduanya untuk makhluk-makhluk seperti yang berbisa atau apapun itu ya. Ada apa aja sih di sini selain yang Adam tahu atau gimana? Saya pernah dulu lihat itu banyak Main ya. Terus selain itu perempuan. Oh, itu Mbak ya? Mbak Agung ya. Oke. Dia ngalamin. Terus selain itu ada lagi? banyak sih dari warga-warga sekitar juga. Salah satunya Dari warga-warga sekitar banyak yang suka lewat sih yang diganggu. tapi gini Kang ini siapa namanya?
Kang Adam. Kang Adam kan ini kalau saya lihat ini tuh sebetulnya bukan jalan umum ya. Iya. Tapi seringkali atau ada kalanya ada warga lewat sini ya. Iya. Seperti yang tadi kita mulai ini ya pembukaan nih. Oh, Sobat HM, jadi apa bangunan ini walaupun ini bukan jalan umum, jadi ini bisa dikatakan jalan akses aja atau jalan seumpamanya itu jalan kepepet lah, mungkin ngejar paling dekat di sini. Sebetulnya bisa juga ya kita muter lewat sana ya kalau mau ke sana gitu. Cuman memang jauh lagi, jatuhnya muter lebih dari 2 kali kali. Oke. Gini siapa Kang Adam, kita akan mulai explore. Kang Adam mungkin cukup sampai di sini. Mungkin ada pesan untuk sobat HM atau untuk warga di sini supaya gimana, silakan. Takut apa, untuk channel kita seperti apa ke depannya supaya silakan lihat kamera Kang. Mudah-mudahan channel Hunting HM, Misteri, channel HM sukses. amin. Terus subscribernya makin banyak. Amin, amin barakallah. Udah mungkin gitu. Oke, oke, terima kasih Kang Adam. Salam untuk warga di sini ya. Perwakilan aja kalau harus menyampaikan semua itu. Perwakilan aja. Oke, dari Hunting Misteri. Jangan lupa like, share, and comment, dan jangan lupa juga subscribe ya. Dengan kalian subscribe berarti kalian telah menolong channel kita untuk terus berkembang. Oke, terima kasih Kang Adam. Barakallahu lagi. Oke. Kang Pocong, tadi warga sendiri menyampaikan seperti itu ya. Menurut tanggapan Kang Pocong sendiri kalau lihat dari ini auranya seperti apa? Memang dari tadi kita awal mau berangkat ke sini itu aura juga sudah menyambut ya, jalan Oh gitu. sudah kerasa karena dari jalan juga kan dari jalan tanah roda mau ke sini dan lain-lain itu udah ngikutin auranya ada kerasa ini kita juga udah menyerang ada sedikit rasa di kepala agak mual ya. Saya juga Nah pas lagi kita sampai itu yang jalan udah mulai reaktif. iya, udah mulai ada ini. Udah ada tanda-tanda tuh yang tadi katakan tuh ya yang namanya bakun Ya. itu udah ada reaksi. Mungkin kangen sama kita. Iya. Mungkin satu rahim malam mingguan. Amin, amin, Ya. amin. Jadi mudah-mudahan niat kita di sini Untuk bukan silaturahmi. untuk mengganggu, Iya, tapi benar. untuk tadabbur alam. Iya betul. Di satu sisi juga kita ingin membantu. Kita tidak tahu keadaan mereka di sini gentayangan atau gimana itu karena apa kita nggak tahu. Benar-benar. Bisa jadi juga karena emang ada yang tidak sempurna. Iya Ya, benar. mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini kita tadabbur alam bisa membantu mereka juga untuk menyempurnakan kehidupannya di sana. Amin, amin, Membantu doa. amin. Ya mudah-mudahan ke situ ya. Jadi kita bukan mengganggu, mohon maaf bukan mengganggu. Kita Kita silaturahim. hanya silaturahim, tadabbur alam untuk memperkuat keimanan kita terhadap sesuatu hal yang gaib. Bahwa yang gaib itu ada. Ya, Karena gitu yang aja. goib itu salah satu dari rukun iman ya. Rukun iman. Oke, siap. Gitu aja. Oke Sobat HM, sekarang kita kupas ruangan per ruangan apa dari ada apa aja di sini karena kita semakin penasaran. Betul kata Kang Pocong tadi, kata Kang Pocong ada sambutan, ada interaksi di atas seperti pergerakan seperti Mbak Kun. Memang betul dari warga sekitar dari tadi. Oke, yuk kita lihat, penasaran. Ini kita sebelum masuk ke dalam pun sebetulnya di luar itu sudah banyak yang nonton selain dari manusia ya. Karena ini rasanya udah mulai padat. Oke, yuk lanjut. Aman. Saya penasaran dengan ini kan apa ini ya? Ini lebih ke Oh ini dapur ini. ini lebih ke arah dapur. Ini lumayan ya. Kalau kalau tanggapan Kang Pocong seperti apa? Di sini oleh satu waktu. Sangat besar. Dari kalau juga ada sedikit bola misalnya. Iya benar. Kalau apa? Boleh saya diskusikan Pak? Ini kan kalau saya lihat sih di sini seperti ini ya Sobat HM. Nanti kalau katakan benar apa salah nih Kang? Ya. Siapa tahu juga salah karena kamu takut menimbulkan hujan juga. Ini tempat ini kalau saya lihat ya seperti tempat orang yang melakukan sesuatu yang dilarang sama agama, khususnya yang bukan suami istri ya, tapi mereka melakukan di sini. Makanya untuk tercium bau amis itu memang sangat menyengat sekali di sini ya Sobat saya gitu. Nah, salah satunya ada sebuah di kamar mandi ya Kang. Boleh.
Saya penasaran yang ini kan, coba ke belakang dulu, kepo ini. Kayaknya ada energi lumayan gede juga kan. Kang Pocong. Di tangga ada apa Kang Pocong? Di tangga Kang Pocong? Di tangga ini Kang Pocong? Ada seperti yang naik ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan coba explore ya di sini. Ini ada anak kecil, jadi dia lebih cenderung apa ya? Kalau kayak kita sih lagi main ya dia ya, lagi main dia menyukai tangga ini. Dia dipakai naik turun, cuman wallahu alam bisawab ya. Tujuannya seperti apa dia ya? Ini nanti kita akan ketemu dari dalam. Coba nanti kalau ini ternyata ada tembusan, mungkin kita akan turun dari sini ya, gitu. Karena di sini ada seperti anak kecil main. Bukan satu, tapi dua. Oke, coba lihat. Boleh. Sobat HM, ini sebelumnya saya belum ibaratnya belum survei di sini ya, tapi memang ini di sini aura yang sangat misnya berasal dari sini. Ternyata apa sih namanya, di sinilah ini kebukti nih, ada tikar, ada minuman ya. Dan saya kasih tahu sobat HM ya, jadi untuk dimanapun kalian berada, jika kita menemukan tempat atau bangunan walaupun itu kosong, coba hormati layaknya sebuah bangunan yang sudah dihuni. Karena pada dasarnya memang sudah dihuni sama makhluk seperti itu. Ketika kalian berbuat tidak senonoh, makhluk seperti itu ada yang senang semakin menggoda untuk terus melakukan, juga ada yang tidak mau karena rasa terganggu gitu, merasa tidak nyaman. Karena pada dasarnya dia pun makhluk hidup, walaupun goib dia makhluk hidup juga gitu. Dia sama seperti manusia, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika yang negatif bukan senang melakukan seperti itu, bahkan terus digoda. Bahkan mungkin yang melakukan bercampur baur dengan seperti itu ya Ustaz ya, jadinya Jadi ini untuk tempat bukan sekali dua kali dipakai, menjadi tempat favorit bagi mereka yang melakukan hal seperti itu. Jadi jadikan base camp, jadikan base camp buat anak-anak muda yang jauh dari pegangan agama, terutama yang masih berandal ya. Oke, kita explore juga ruangan selanjutnya. Kita coba naik ke atas. Ada tangga ya? Tapi saya penasaran sama ini Pak Ustaz. Dari tadi di sini ada sesuatu. Ketika Pak Ustaz bilang bau amis, ada yang seperti ada rambut Pak Ustaz. Entah dari mana. Ini tempat ini kamar mandi ya. Iya. Kamar mandi baru dibongkar ini. Ada lubang juga tuh. Ini bekas wastafel sama ini sama apa? Buangan airnya, toilet di sini. Oke, kita akan coba menaiki tangga. Dipikir-pikir saya lucu juga di Sobat HM. Ketika saya pribadi ya punya tempat hunian gitu yang tidak sebagus seperti ini, kita benar-benar memanfaatkannya gitu loh ya gitu. Terus ketika kita lihat bangunan seperti ini terbengkalai, kita lihatnya sedih Pak Ustadz ya. Alangkah mereka tuh bisa dikatakan apa ya, lebih ke serakah kali ya sob ini ya. Karena mereka membangun tanpa berusaha untuk diisi gitu loh, maksudnya seperti itu Pak Ustadz ya. Ini bangunan nikmat Allah yang mereka sia-siakan menurut saya gitu. Kita aja punya rumah nggak sebagus ini, tapi kita amat sangat mensyukuri merawatnya gitu Sobat HM. Oke, yuk coba. Ada reaksi. Ada satu reaksi sambutan. Ini yang membuat saya lumayan ini juga audit biar kamera ini.
Kamera sini. Bawah, kamera ke bawah. Kamera enggak, Obed. Nyolot kamera ke bawah. Oh iya. Sorry. Lihat. Wih. Oke, sobat HM. Jadi di samping kita kedatangan betul yang Pak Ustadz bilang, kita bilang tadi ya, bahwa sebagian silaturahim kita itu sebagian ada yang menerima dengan baik, legowo dengan muka bersahabat, terus sebagian juga ada yang seolah-olah dia tidak suka, terusik gitu Pak Ustadz ya. Lumrah sih Pak Ustadz ya, lumrah merasa terganggu karena memang mungkin eksistensi mereka sedang gimana ya, benar gak sih Pak Ustadz ketika kita masuk tuh seperti bubar gitu Pak Ustadz ya? Iya. Seperti bubar, kita lagi main nih, kita lagi ngumpul, ketika ada orang tuh dia langsung bubar. Bahkan bukan bubar ketika nyampe bawah ya, ketika kita nyampe jembatan itu benar-benar bubar. Kenapa bisa ketahuan seperti itu? Karena kalau kita lihat dari ininya masih ada seperti kayak lamun cek orang Sunda masih ayah hadat-hadatna lah, urut-urina gitu sebenarnya. Oke Pak Ustadz. Oke, sekarang saya pengen tahu ke dalam ada apa sih dari tadi ini juga, yuk tuh. Ini seperti kamar Pak Ustadz ya? Nah, ini kamar. Di kamar ini sudah dilengkapi kamar mandi. Jadi ini kita sangat nyaman. Nah di sini tempatnya Sama ya? favorit ya si Mbak ya. Yang tadi. Tempat favorit yang tadi si Mbak dari nyambut. Kita di sini. Mungkin dari segi tatap juga si Mbak ini gampang memantau aktivitas. Jadi kawan-kawan bapak yang mudah ini. Karena ini ada kaca transparan di sini. Nah dari sini ya tadi. Nah dia untuk di sini juga ini ada seperti buat jemur ya. Tapi nggak tahu ini masuk dari mana. Apa kemungkinan ini tadi masuk yang tangga tadi ya Pak Ustadz ya? Ya bisa jadi. Kamar mandi. Kamar mandi. Ini awalnya agak kuat, ini udah mulai sedikit berasin. Agak kuat. Ada seperti yang lain Pak Ustadz? Ada seperti yang lain Pak Ustadz? Sosok apa itu Pak Ustadz? Nah jadi di sini Silakan, ternyata banyak sosok juga dari sini. Dari area terbuka ya? Ya dari alam sekitar ini. Kan di sini juga banyak pemakaman tua di sini yang sebelum kita sebut ini banyak pemakaman tua yang tidak diganggu, tidak diusik. Nah, jadi tempat inilah jadi tempat bermain dan base camp. Nah, ketika kita masuk ke sini, yang pada berkumpul mulai bubar itu tidak semuanya, masih ada sekitar 2 makhluk di sini masih main. Cuma apa di sini nih agak besar ya di sini ya, karena ini langsung nyambung ke alam di sini, agak beda awalnya. Untuk kamar mandinya gimana Pak Ustadz? Pak, kamar kosong untuk kamar mandi. Oh ini nggak terlalu ini ya di sini. Di sini kosong, nggak terlalu gede awalnya. Hanya sebatas dari sana aja. Pak Ustadz merasakan nggak ada energi besar dari atas? Ya. Ini tapi ini nggak bolong, tapi saya merasakan ada energi besar dari atas seperti apa di atas juga tempat kumpul ya? Pusaran. Ada pusaran ya? Pusaran betul. Ada pusaran besar juga di atas. Oke. Saya penasaran sama yang tangga tadi. Jadi boleh kita masuk ke jendela itu nanti bisa tembus ke tangga Ustaz. Ya, siap. Nah, saya penasaran karena yang sosok anak kecil tadi
Jadi kalau apa, saya sih sebetulnya gini ya, karena mungkin karena rasa penasaran saya besar banget, saya melihat anak kecil yang tadi di sini kan nggak ada tembusan tangga ya. Ya. Saya ngira di sini ada tangga, tapi di sini nggak ada tangga. Itu anak kecil yang tadi naik tangga, ini tembusnya ke sini Pak Ustadz. Ya. Ini Kang Pocong. Menjadi jalan. Iya jadi jalan, Jadi tapi jalan. saya bingung di sini nggak ada jalan. Iya. Nah setelah saya cek, ternyata mereka memang makhluk tuh bisa tembus ya. Betul. Dia tembus ke sini. Dan di sini ada sosok seperti tinggi besar Pak Ustadz. Iya. Sosok tinggi besar, dia sekitar 3 meter lebih ya Pak Ustadz. Tuh hitam ya. Sosok tinggi besar warna hitam. Oke mungkin sama di belah situ juga nih ada sesuatu di sini kayak ngintip ya. Nah di sini nih. Mana Bang? Kayak berdiri dia di sini. Putih. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Oke yuk kita masuk aja coba. Nih. Oh ini unik. Tangganya ternyata turun. Ketika saya ini ternyata turun. Oke, Kang Pocong naik dulu. Ada sosok gede. Mana? 3 meter ya? 3 meter. Warna hitam. Kamera masih Bang? Bang. Oh, saya tidak turun ke bawah dulu. Kalau ini masih tadi terbesar-besar kita ini nggak bisa dibuka Bang. Ini agak permanen. Permanen ya. Kita cek lewat tangga. Lewat tangga itu tadi ada sesuatu. Tangga besi yang tadi. Siapa tahu dia ada interaksi atau ada pesan. Ini tipis ya. Interaksi ini kita interaksi. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz dulu? Ini Kang Pocong dulu. Hah? Oh ternyata ini ruangan terpisah ya. Ini ruangan apa kita nggak tahu ya. Pantesan energi kok beda banget. Ternyata di sini ada ruangan lagi. Oke siap. Jadi ini ruangan pembantu. Ini seperti Ruangan pembantu. Jadi kita terpisah. Ini ada kamar utama, berikut dengan kamar mandi ya, toilet di sini. Cuma di sini awalnya agak ganjil di sini. Ini agak ganjil. yang tadi saya bilang tinggi besar. Dia tadi badannya tuh bisa dikatakan sebelah di sana, sebelah di sini. Iya. Nah, terus ada sosok seperti anak kecil sedang main, entah itu memang apa kalau kata orang Sunda mah pengasuhnya itu ya yang gede atau gimana. Tapi anak kecil itu selalu deket yang gede itu. Sosoknya dengan apa? Warna hitam kok ini ya, Kang Pocong ya? Warna hitam. Sebelah kakinya di sini, sebelah kakinya di luar ya. Gitu. Itu sosok Gandruwo. Gundurwo ya? Gandruwo. Ya Allah tabarakallah. Oke. Iya ini benar kata Kang Pocong, ini seperti kamar mandi atau ruangannya pembantu ya. Atau lebih ininya idealnya dengan Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ini salah satunya tadi ingin interaksi dengan salah satu grup. oh iya. Apa Cong? Silakan apa Cong? Jadi sobat HM yang salah satu penghuni di sini, terutama yang tadi anak kecil ya, itu ingin interaksi dengan salah satu grup kita, Kang Ama ya. Nah, di sini tadi ternyata dia itu dulunya di sini ada pemakaman mereka ketika ini dibangun. Nah, itu ada pembangunan, pembukaan lahan, KKN PIL sampai penelusuran ya. Itu ada yang tidak sempurna. Kenapa? Pemindahannya. Pemindahannya.
tulang belulang mereka masih tersisa di sini gitu. Jadi setidaknya mereka ini masih membutuhkan kesempurnaan doa dari kita, dan alhamdulillah apa yang tadi kita niatkan juga, kita selain silaturahim juga ingin membantu mereka ya supaya tidak penasaran dan lebih sempurna di alam sana. Kita hanya manusia biasa, tetapi kita sama makhluk Allah, walaupun kita di alam wujud, alam manusia, dan mereka di alam sana, tapi kita tetap bisa komunikasi dan bisa membantu dengan doa. Ya, insya Allah doa itu nyambung. Amin. Nah, karena yang dicamkan untuk beribadah dan saling menolong itu adalah makhluk. Ya, makhluk. Kita juga bisa menolong mereka dengan doa. Dan mereka juga kadang mengganggu kita, ya kan? Walaupun tanpa kita minta. Baik, di sini kita coba untuk membantu mereka dengan doa, memberikan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kirimkan ini membantu dan meringankan mereka untuk kesempurnaannya, ya, supaya tidak ada banyak penampakan dan mengganggu warga di sini. Amin. Ya. Mereka mengganggu itu sebetulnya ingin melihat perlihatkan diri bahwa mereka ada dan ingin ada yang membantu untuk mendoakan. Iya, Sebetulnya bukan mengganggu dengan seluruh bukan. Iya benar. Cuman kadang warga ini nggak peka, itu Iya. aja. Silakan, bibit aja, sempurnakan. Nah gini juga sobat AM, ini tadi dua ya, dua Ya. sosok. Satu perempuan masih kecil, satunya laki-laki masih kecil. Dikira yang kecil, yang laki-laki itu agak botak, dikira saya sejenis makhluk yang suka mencuri uang. Tapi ternyata saya salah apakah? Memang makhluk seperti itu, seperti gimana ya? Apa yang kita ucap di dalam hati itu mereka lebih ngerti ya. Jadi makanya dia nggak mau disalahartikan ketika saya bilang sosok makhluk kecil itu apa ya, dia menjelaskan bahwa dia tuh mengasih tahu ke saya bahwa dia itu bukannya makhluk yang negatif tapi positif, akan tetapi mereka butuh doa. Oke, sekarang kita kirimkan suratul Fatihah untuk ahli kubur yang punya tempat di sini, ahli kubur yang bersemayam di sini, wabil khusus yang Al-Ghaib. ahli goib di sini. Al-Ghaib. Silakan Akhi Bina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habib. Ya Allah. Illa hadati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajahadiyatina ahlal layl. Al-Ghaib. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba mohon syafaatmu, ya Allah. Hamba mohon pertolongan, ya Allah, ya Rasulullah. Sempurnakanlah saudara-saudara kami, ya Allah. Sempurnakan, ya Allah. Berikan tempat yang terbaik dan nikmatkan dan masyarakat. Amin. Ya Allah, terimalah doa mereka, ya Allah. Amin. Jangan sampai mereka bertayangan mengganggu keluarga kami di sini, ya Allah. Saya mohon juga Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iya kan aku doa iya. Alhamdulillah. Tadi barusan waktu kita berdoa itu yang Mbak Pun ya, maaf agak sedikit mungkin kalau dibilang bahagia mungkin bahagia, Iya. ada sedikit senyumnya ya Iya benar. pada kita. Mungkin dia tidak bisa berkomunikasi langsung, ya mungkin itu salah satu ucapan terima kasih mereka kepada Iya. kita. Iya benar. Yang mudah-mudahan diterima doa kita. Amin ya Allah. Ya Allah. Oke, sip. Sekarang penutup aja di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan eksplor malam ini ruangan per ruangan kita kupas satu persatu ya. Kang Pocong. Tadi sempat kita apa aja kita di dalam? Salah satunya. Ya, banyak reaksi dari para ahli di sana, interaksi pada kita. Walaupun secara batin, tetapi mereka hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya berada dan tidak ingin tempatnya dikotori. Iya. Ya. Dan yang keduanya, mereka juga ingin kesempurnaan. Iya. Menunjukkan itu bahwa dia tidak diterima di sana karena di sini ada yang tertinggal. Jadi proses pemakaman atau pemindahan makamnya itu belum seutuhnya dipindahkan semua Iya benar. dari jasad dan tulang belulangnya.
Kang. Jadi gini sobat HM, ketika kita di dalam di atas ada sesuatu yang sangat unik, yaitu saya dipertemukan atau saya diberi untuk komunikasi dengan dua sosok, yaitu anak kecil, satu perempuan satu laki-laki, dan ternyata dia bukan mengganggu atau negatif, tapi dia lebih ke positif, tapi dia butuh doa karena ternyata di bangunan yang sekarang dibangun dulunya itu ada dua makam kakak beradik atau bersaudara gitu, dia itu dipindahkan tapi tidak mungkin karena terlalu lama sudah berbaur tulang dengan tanah, jadi sepertinya mah tidak dipindahkan gitu ya. Jadi mereka butuh doa dari kita gitu, khususnya yang bermukim di sini. Pesan untuk semua yang stay tunin hunting misteri, untuk anak-anak mudanya, ini tips untuk anak-anak mudanya. Jika kalian memiliki pasangan, kalau memang kalian merasa ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemauan kalian atau di luar nikah, alangkah lebih baiknya datangi orang tuanya, menikah. Silakan kalau sudah menikah lakukan di rumah, dimanapun kalian melakukan. Kalau sudah menikah, insya Allah itu akan menjadi halal ya, halal. Kecuali kalian di tempat terbuka tetap menjadi haram, walaupun itu suami istri. Ikatan sah, terus kalian melakukan di gedung-gedung seperti ini, di tempat-tempat kosong, itu akan ada mudaratnya buat kalian. Khususnya jika kalian nanti terus melakukan kayak gini, itu pertama dosanya udah zina. Yang keduanya, kalian pun berbuat dosa di tempat ini, dosa juga ke punya tempat ini, khususnya yang ahli gaib atau yang kasat mata di tempat ini, karena mereka pun tidak terima gitu. Masih mending ibaratnya kalian diperingatkan, akan tetapi jika kalian tidak diperingatkan dengan cara halus, bisa jadi di rumah akan sesuatu terjadi. Salah satunya dengan keturunan kalian tidak sempurna, itu salah satunya. Oke, mungkin itu aja saja. Oke, kita tutup aja. Oke, sobat HM, kita sebelum hunting tadi selalu pakai masker. Setiap kita masuk ke kamera kita copot dulu maskernya biar terlihat wajah gantengnya. Terutama Kang Pocong yang selalu tersenyum walaupun keadaan tegang. Padahal Kang Pocong ini untuk hunting misteri seperti ke saya ini, dia baru ternyata dia lebih rileks dibandingkan saya. Saya lebih banyak tegang, tapi Kang Pocong tersenyum selalu. Saya akan ambil pelajaran dari beliau. Oke? Terima kasih sobat saya dimanapun kalian berada. Jangan lupa terus tekan like, share, and comment, dan jangan lupa juga subscribe. Dengan kalian subscribe, kalian telah menolong channel kita untuk selalu berkembang. Oke? Saya ini bersama Kang Pocong. Oke? Bersama saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.